Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Ibu Bapak dan saudara-saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo hadir kembali dalam RHI kali ini, Renungan Hari Ini. Saya berharap kita bisa senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Saudara, kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu doa untuk kesehatan. Doa untuk kesehatan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, siap atau tidak, suka atau tidak, sekarang kita berada pada kondisi dan masa pandemi. Ada infeksi virus, ancaman penyakit, bahkan beberapa tidak tertolong ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, selain kita berusaha menjaga imun tubuh, selain kita berusaha untuk berperilaku sehat, kita perlu untuk memohon di dalam doa. Doa kesehatan yang bersumber pada kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara, ada sahabat saya, dia disiplin, pakai face shield, dia pakai masker, dan disiplin juga dia pulang lalu dilepas dan mandi. Tapi dia terinfeksi juga penyakit. Dan dia sempat dirawat bahkan lebih dari 1 minggu di sebuah rumah sakit. Dia membuat status dan protes seolah-olah begitu. Mengapa aku terinfeksi? Aku sudah berperilaku sehat. Saya mencoba menanggapi, itu misteri hidup. Mungkin kita masih teledor tanpa sengaja, mungkin. Mungkin juga itu menjadi bagian dari hidup yang kita jalani. Oleh sebab itu, saudara, saya menganjurkan tetaplah kita berperilaku sehat, kita pakai masker. Tapi yang paling penting selain itu adalah tetaplah memohon kepada Tuhan, tetaplah di dalam doa, tetaplah saling mendoakan supaya kita masing-masing bisa tetap sehat. Dan sehat adalah anugerah. Mari kita bersama-sama membaca dasar dari Alkitab, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca pertama adalah dari kitab surat Yohanes yang ketiga. Bukan Injil ya, tapi surat Yohanes yang ketiga. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1. Mari kita cermati pada ayat yang pertama dan kedua. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 1 dan 2. Yang demikian sabdanya. Dari penatua kepada Gayus, yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya ulang baca terutama ayat yang kedua. Yang demikian. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Surat Yohanes yang ketiga pada pasal 1 ayat 1 dan 2, tadi utamanya ayat yang
2. Saudaraku yang terkasih, yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Dari surat Rasul Yohanes kepada Gaius pada surat 3 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 tadi, kita menemukan hal penting. Yang pertama, doa untuk saudara seiman supaya tetap sehat. Doa untuk tetap sehat, baik-baik saja, sehat-sehat saja, katanya. Jadi kita perlu untuk saling mendoakan. Apalagi yang kita dengar sudah kurang sehat atau dirawat di rumah sakit atau sakit, maka doa menjadi sangat penting. Doa menjadi sangat penting. Itu bagian pertama. Bahkan bagian kedua dari ayat yang sama, sehat-sehat saja, baik-baik saja dalam segala sesuatu. Ya, sehat itu bisa menyangkut fisik. Sehat. Sehat bisa menyangkut psikis, psikologis. Sehat relasinya. Oke. Sehat juga bisa menyangkut spiritual, relasi dengan Tuhan, sehingga disebut sama seperti nyawamu baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja, artinya dalam rengkuan kasih Tuhan. Berdoa untuk sehat, tapi tidak cukup fisik, tapi sehat dikatakan di sini dalam segala sesuatu. Dan mungkin kalau saya tambahkan loh, juga sehat dompetnya. Sehat ekonomi maksudnya. Tidak hanya fisik, tidak hanya mental, tidak hanya spiritual, tapi juga sosial dan ekonomi. Menarik sekali. Jadi kita perlu saling mendoakan. Baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan dalam segala sesuatu. Saling menopang dalam doa. Itu tanda orang yang beriman. Dalam iman Kristen, bukan yang lain, doa selalu yang baik-baik. Dalam iman Kristen, doa selalu yang baik-baik. Yang lain kita sudah mendengar, ada kerumunan orang lalu berdoa semoga Pak Presiden Jokowi tidak berumur panjang, katanya. Maaf, saya cuma menirukan ya. Pasti bukan Kristen. Karena apa? Karena Kristen tidak mungkin doa yang jahat, doa yang jelek. Itu kutukan, bukan doa. Doa itu kepada Tuhan. Dan doa itu sesuatu yang baik, karena Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Baik. Tapi itu konsep iman Kristen. Kalau yang lain saya tidak mau komen lebih lanjut. Tadi saya kasih contoh, maaf ya. Oke. Begitu juga ada tokoh lain yang didoakan supaya. Saudara-saudara, kalau di dalam Alkitab, doa selalu yang baik-baik, bersumber kepada Tuhan, supaya orang lain diberkati. Dan hari ini saya menyarankan, dari bacaan yang pertama ini, mari kita saling mendoakan, supaya kita semua sehat. Mari kita saling menopang, bahkan mendoakan tidak hanya sehat fisik, tapi juga sosial, bahkan kalau ekonomi, mental, dan spiritual. Sehingga jiwamu, nyawamu baik-baik saja, karena diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, berdoa untuk sesama, berdoa mesti doa yang baik. Itu ajaran iman kita. Ayat yang kedua yang saya ajak untuk kita renung resapi, saudara-saudara, dari Filipi pada
pasal 1 ayat yang ke-20. Filipi 1 ayat yang ke-20. Tadi kita sudah bicara, kita harus saling mendoakan dan doanya harus yang baik. Karena doa Kristen mengajarkan yang baik-baik. Kalau yang tidak baik pasti yang lain. Sekarang kita baca Filipi 1 ayat 20 yang mengatakan begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Yang saya maksud adalah Kristus dimuliakan dalam hidupku. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik dalam hidupku maupun matiku. Jadi, kalau kita saling mendoakan dan baik-baik, itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik dalam hidupku maupun matiku. Saudaraku yang terkasih, dari ayat ini kita menemukan pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga adalah kalau kita sehat dan baik-baik, maka itu berarti kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang 3 poin. 1, doa kesehatan. 2, kesehatan dan segala sesuatu. 3, kalau itu terjadi, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari 2 bacaan tadi kita menemukan hal-hal yang poin pentingnya. Mari kita saling mendoakan. Mari kita mendoakan tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga psikologis, mental, spiritual, bahkan ekonomi. Dan yang ketiga, mari kita hayati, jika kita sehat, jika kita hidup kita baik, maka itu berarti untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Semoga ini menjadi penting dan kita lakukan, karena ini di masa pandemi kita butuh dukungan, tidak hanya hati-hati, tidak hanya imun, tapi juga iman. Karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memohon Roh Kudus menyertai kita. Mari kita mendoakan sahabat-sahabat kita, bahkan pemimpin kita, Bapak Presiden, Wakil, dan jajaran pemerintah, aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seterusnya. Mari kita berdoa supaya mereka sehat dan baik-baik saja. Dan kalau itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan, artinya melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara, saya undang satu hati kita saling menopang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya kami saling memperhatikan dan saling mendoakan kesehatan. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak hanya mendoakan kesehatan fisik, tapi psikologis, mental, sosial, bahkan ekonomi, sehingga berkecukupan. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalani hidup. Jika kami sehat dalam segala sesuatu, maka itu berarti untuk kemuliaan Tuhan. Seperti kesaksian Paulus pada jemaat di Filipi tadi. Tuhan, izinkanlah pada saat ini kami berdoa untuk pemimpin kami, untuk presiden, wakil, dan jajarannya. Berkatilah untuk mampu bertindak bijak, bahkan sabar tapi juga tegas. Berkati aparat baik TNI, polisi, dan jajarannya untuk menjaga keutuhan negeri ini.
Berkati kami yang sedang tertimpa bencana, baik yang tanah longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, maupun kecelakaan di darat, laut, bahkan di udara. Berkati kami ya Tuhan, untuk saling menopang, saling memperhatikan, saling membantu. Sehingga jika kami sehat dan baik, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ampunilah kami, ampuni bangsa kami, jika selama ini sering kami kurang memperhatikan dan kurang saling mendukung doa. Ampuni kami. Tapi hari ini kami belajar dari firman Tuhan, doa sesama, doa untuk kesehatan, segala sesuatu menjadi bagian penting. Tuhan tolonglah kami, mampukan kami melakukan firman-Mu hari ini di dalam kebenaran Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.